Hey everyone, back again at Kisario Design and Science. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari luas dan keliling layang-layang. Nah, ini. Oke, ini adalah lanjutan untuk materi bangun datar ya, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Pertama, kita masuk ke rumusnya terlebih dahulu. Rumus. Nah, di sini ada sebuah bangun datar berbentuk layang-layang, yaitu ABCD dengan pusat O. Nah, coba kalian perhatikan bahwa B ke D ini dinamakan diagonal ya. Anggap saja sebagai diagonal satunya, dan A ke C ini dinamakan diagonal juga ya. Anggap saja sebagai diagonal duanya. Coba kalian perhatikan bahwa di layang-layang ini ada panjang sisi yang memiliki panjang yang sama, yaitu AB dengan AD dan BC dengan DC ya. Nah, yang ditandai seperti ini dengan yang ini. Dan yang ini dengan yang ini. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, bagaimana untuk mencari luasnya? Nah, untuk mencari luasnya sendiri yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Nah, atau seperti ini ya. Luas sama dengan setengah kali AC dikali BD. Nah, sama saja ya. Ini rumus umumnya. Dan sementara ini rumus yang merujuk ke layang-layang yang ini ya. Nah, yaitu AC. Nah, yang ini sama saja diagonalnya dikali BD ya, diagonal ini. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari kelilingnya? Nah, untuk mencari keliling sendiri yaitu keliling sama dengan 2 kali sisi 1 ditambah sisi 2. Nah, kalian harus memilih sisi 1 dan sisi 2-nya itu secara berpasangan. Misalkan sisi 1 itu AB dan sisi 2 itu BC. Nah, harus pasangannya seperti itu. Ataupun sisi satunya itu AD dengan sisi 2-nya itu DC ya. Atau seperti ini. Nah, ini sama saja ya. Nah, di sini 2 kali AB nih. AB ditambah BC ya. Nah, jelas ya bahwa AB dan BC ini memiliki panjang yang berbeda ya. Jadi kalian harus memilih bahwa sisi 1 dan sisi 2-nya itu harus berbeda. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, ini rumus umumnya ya. Oke, biar kalian bisa lebih memahami lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama. Nah, di sini ada layang-layang ABCD ya. Nah, diketahui panjang AB sama dengan 10 cm ya. Nah, dari A ke B ini 10 cm. AD sama dengan 17 cm, yaitu A ke D ini nih. Nih, A ke D yaitu 17 cm. AC sama dengan 16 cm ya. Nah, A ke C ya, yaitu 16 cm. Anggap saja ini sebagai diagonal pertamanya. Dan BD sama dengan 21 cm ya. Nah, jadi dari B ke D ini 21 cm. Nah, ini sudah diketahui juga diagonal keduanya, yaitu 21 cm ya. Oke. Nah, tentukan luas dan kelilingnya. Oke, kita langsung jawab. Nah, luas layang-layang ABCD sama dengan, nah, gunakan rumus yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, kita operasikan. Nah, setengah kali, nah, diagonal satunya anggap saja dari A ke C ya, yang ini, yang 16 ini. Masukkan ke sini. Kali 16. Nah, diagonal 2-nya itu 21 ya. Dari B ke D ya. Kali 21. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Oke, kita operasikan sama dengan, nah, ini bisa dibagi ya. Kita coret 16 bagi 2. Nah, ini kita coret terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, 16 bagi 2 sama dengan 8. Simpan di sini. 8 kali 21. Nah, kali 21 sama dengan 168 cm persegi. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi intinya untuk mencari luas itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, nah untuk mencari kelilingnya sendiri, keliling layang-layang ABCD sama dengan, nah, kalian bisa menggunakan rumus yang ini ya, yang umumnya, ataupun kalian bisa menjumlahkan keseluruhan sisinya ya dengan cara manual. Misalkan
10 tambah 17, tambah 10 tambah 17 lagi. Nah, intinya dijumlahkan keseluruhan sisinya. Akan tetapi di sini saya hanya menggunakan rumus yang ini ya, yang dianggap lebih simpel ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan manual sama saja. Kalau misalkan bilang simpel sih itu relatif ya, teman-teman. Kalau misalkan jumlahkan secara manual juga itu juga simpel ya. Karena di sini hanya 4 sisi ya. Oke, kita menggunakan yang ini saja. Nah, kita jumlahkan 2 kali. Nah, ini anggap saja di sini yang ini ambil sisi yang ini ya. AB ditambah ini yang 17 ini. Tambah 17. Nah, seperti ini kita operasikan. Nah, sama dengan 10 tambah 17 sama dengan 27 ya, kali 27. Nah, 2 kali 27 sama dengan 54 cm. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Nah, jadi pada intinya karena di sini diambil 2 sisi karena sama saja ya kalau misalkan yang BC dengan yang AB, begitupun yang AD dengan yang CD ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini ataupun kalian bisa menjumlahkan keempat sisinya secara manual. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh berikutnya ya. Karena di sini disajikan soalnya bervariasi ya, teman-teman. Supaya kalian bisa lebih memahami lagi apabila ada jenis soal yang berkaitan dengan keliling layang-layang. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 2 atau contoh selanjutnya. Oke, nah ini nomor 2. Nah, di sini ada layang-layang KLMN. Nah, diketahui panjang KL sama dengan 9 cm ya. Nah, dari K ke L ini 9 cm. Dan panjang KN sama dengan 12 cm ya. Dari K ke N ini 12 cm. Tentukan luas layang-layang KLMN. Oke, kita langsung jawab. Nah, kita jawab. Luas layang-layang KLMN sama dengan 9 kali 12 sama dengan, nah kita operasikan 9 kali 12 sama dengan 108 cm persegi. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Nah, kenapa ini langsung dikali ya, teman-teman? 9 kali 12. Padahal harusnya untuk mencari luas ini harus setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, coba kalian perhatikan. Untuk layang-layang ini, di sini sudutnya itu 90 derajat ya. Nah, yang ini juga 90 derajat. Otomatis di sini membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, yang ini dari KL ke LN ini nih membentuk segitiga siku-siku. Maka di sini layang-layang ini terdiri dari 2 segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari luas segitiga itu sendiri, rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Anggap saja ini sebagai alasnya yang 12 ini dan tingginya itu 9 ya. Dan otomatis ini harusnya 54 kalau misalkan kita mencari segitiga. Karena kebetulan di sini segitiganya itu ada 2, maka nggak usah dibagi 2. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat ya. Nah, di sini segitiga ya. Ini berarti 2 segitiga ya. Nah, kita keluarkan segitiga ini. Nah, anggap saja yang ini segitiga 1 dan ini segitiga 2. Nah, kita keluarkan. Nah, yang ini alasnya simpan di sini, KN ini. Alasnya yang ini dan tingginya yang ini. Nah, untuk mencari luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, alasnya itu 12 cm dan tingginya itu 9 cm. Oke, kita substitusikan nilainya. Nah, di sini setengah dikali nih alas. Nih, simpan di sini 12 dikali tingginya 9 ya. Kali 9. Nah, kita operasikan. Nih, setengah kali 12 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Nah, ini untuk segitiganya ya. Sementara di sini ada 2 segitiga, otomatis harus dikali 2 ya. Nah, di sini segitiga yang ini dengan segitiga yang ini yang tidak diarsir ya. Yang diarsir sama yang warna oranye ini dengan yang tidak diarsir. Berarti otomatis 2 segitiga. Maka kali 2. Nah, 54 dikali 2 sama dengan 108 cm persegi. Oke, nah ini hasilnya sama saja. Simpelnya seperti ini. Dan ini hanya penjelasan secara detailnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 3 atau contoh terakhir. Nomor 3. Nah, di sini ada layang-layang PQRS. Nah, jika diketahui panjang QS sama dengan 21 cm. Nah, dari Q ke S ini 21 cm ya. Ini diagonalnya.
panjang PS sama dengan 17 cm. Dari P ke S ini 17 cm. Dan panjang OQ sama dengan 6 cm ya. Dari ini yang O ini ke Q ini 6 cm ya dari ini. Ya, kalau yang 21 ini dari Q ke S ya. Tentukan kelilingnya. Nah, oke, kita langsung jawab. Nah, keliling layang-layang PQRS sama dengan 2 kali PQ ditambah PS. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di sini panjang sisi PQ-nya itu belum diketahui ya, teman-teman. Sementara panjang PS-nya ini sudah bisa dilihat, yaitu 17 cm. Maka cari terlebih dahulu panjang PQ ya. Nah, dari sini POS ini membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini sisi miringnya itu 17. Nah, 17 cm. Dan bagaimana untuk mencari yang alasnya? Sementara diagonalnya itu sudah diketahui ya. Untuk mencari panjang OS-nya sama dengan, nah di sini panjang diagonalnya itu 21 cm, yaitu dari Q ke S ini 21 cm. Dan sementara panjang O ke Q ini 6 cm ya. Ya tinggal kurangi saja ya. QS dikurangi OQ ya. Panjang OS sama dengan 21 dikurangi 6 ya. Nah, seperti ini. Kita operasikan. 21 kurangi 6 sama dengan 15 cm. Nah, jadi panjang dari O ke S ini 15 cm. Oke, kita masukkan ke sini. O ke S ini 15 cm. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi alasnya itu 15 cm. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini membentuk segitiga siku-siku. Otomatis berlaku yang namanya teorema Pitagoras ya. Nah, di sini yang sudah diketahui itu sisi miringnya dan sisi alasnya. Dan tinggal kita mencari yang ini, panjang OP-nya. Oke, kita akan cari. Nah, di sini biar cukup. OP kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi nih yang PS kuadrat dikurangi OS kuadrat nih, OS kuadrat. Oke, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. OP kuadrat sama dengan nih, yang PS ini 17 ya. 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Oke, kita operasikan. OP kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Oke, kita kurangi. OP kuadrat sama dengan 64 ya. Ini masih kuadrat. Kita operasikan lagi. Akarkan kedua ruasnya. Nih, OP sama dengan akar 64. Nah, kita operasikan lagi. OP sama dengan 8 cm ya. Karena akar dari 64 itu nilainya 8 ya. Jadi panjang OP ini 8 cm ya. Nah, kita masukkan ke sini. 8 cm. Otomatis yang di sini 8 cm dari O ke P ini. Nah, tujuan kita itu untuk mencari panjang PQ ya, atau P ke Q ya. Nah, coba kalian analisis lagi bahwa di sini membentuk lagi segitiga siku-siku ya. Nah, panjang OQ-nya itu 6 cm dan panjang OP-nya itu 8 cm. Oke, hapus saja ya yang atasnya biar cukup nanti pengoperasiannya di atasnya. Nah, ini hapus. Nah, coba kalian analisis di sini akan membentuk segitiga lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Membentuk segitiga siku-siku lagi. Nah, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Nah, maka yang diketahui itu yang ini, alasnya dan tingginya ya. Berarti kita mencari PQ ya. Otomatis mencari sisi miringnya PQ. Nah, di sini juga berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Ya, biar cukup di atas. PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah OQ kuadrat. Oke, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahuinya. Oke, PQ kuadrat sama dengan nilai OP-nya itu 8. Kita masukkan ke sini. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kita operasikan. PQ kuadrat sama dengan, nah 8 kuadrat itu sama dengan 64. Ditambah 6 kuadrat itu 36 ya. Nah, seperti ini. Kita operasikan lagi. PQ kuadrat sama dengan 100 ya. Biar tidak kuadrat nilai PQ-nya. Nah, di sini biar cukup. PQ sama dengan akar 100. Nah, seperti ini. PQ sama dengan nih, akar 100 itu berarti 10 ya. Ya, jadi panjang PQ ini 10 cm. Nah, yang ini ya, 10 cm berarti. Nah, kalau misalkan di sini
PQ 10 cm, otomatis di sini juga QR juga 10 cm. Begitupun di sini RS ini 17 cm ya. Karena di sini memiliki panjang yang sama dengan ini. Nah, yang ini dengan yang ini, dan yang ditandai ini dengan yang ini. Oke, kita cari kelilingnya. Keliling layang-layang PQRS sama dengan 2 kali 10 ditambah 17. Nah, seperti ini ya, seperti biasa. Oke, kita operasikan sama dengan 2 kali, 10 tambah 17 itu 27, simpan di sini 27. Oke, kurung tutup sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54 cm. Nah, ini ya kelilingnya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi pada intinya kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, kalian bisa analisis terlebih dahulu ya. Karena barangkali misalkan di sini mengandung segitiga siku-siku seperti ini, kalian bisa menggunakan konsep yang namanya teorema Pythagoras ya. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan bagaimana untuk mencari luas dan keliling layang-layang. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.